balik lagi di Debdagri bareng sama Intan dan juga sama Besti. Besti. My Besti. Aku. Ya. Mas Gita, apa kabar? Baik Intan, apa kabar? Udah lama banget nggak ketemu. Baik juga dong Mas Gita. Apalagi semalam habis Indonesia menang. Wah, kabarnya makin baik. Mas Gita begadang? Begadang. Bahkan begadangnya tuh yang babak pertama tuh di jalan. Oh, di menuju jalan? Pulang. Dari? Aku lagi tugas di sebuah kompetisi. Oh, ya, oke. jadi pas kelar langsung ngebut pulang ke rumah. Nggak sempet babak pertama tuh hanya di jalan, tapi terus babak keduanya lanjut. Tapi puas ya? Tapi puas. Puas dan agak surprise juga kita bisa menang. Iya, gitu. Jangankan Mas Gita, Sintayong aja kaget katanya Indonesia bisa menang. Berapa? 42 tahun ya lawan Kuwait. Iya. Dulu tahun 96 waktu aku masih pertama-tama rookie jadi jurnalis media, jurnalis TV. Itu aku juga sempat kan Indonesia lawan Kuwait di Piala Asia tahun 1996. Ya. Itu semua diperkirakan kita kalah, tapi golnya Widodo yang jadi gol spektakuler tahun itu salto bikin kita jadi 2-2 dengan golnya Roni Babia juga. Ya. Jadi sebenarnya Jazirah Arab ini pada saat kita melawan Kuwait itu memang untuk kita sepertinya. Oke, Mas Gita, ini kita tepuk tangan dulu apresiasi buat timnas. Nah, buat Jebret Tim gimana? Siapa juga yang udah begadang-begadang tadi malam, cuman emang nggak sia-sia begadangnya. Akhirnya Indonesia bisa menang. Tepuk tangan dulu buat timnas. Yeay, selamat timnas Indonesia. Kok sepi-sepi aja sih di studio? Nah, Mas Gita, soalnya hari ini kita juga bakalan bahas dulu ya kemenangan Indonesia lawan Kuwait yang menang 2-1 akhirnya. Mas Gita, tapi kan kalau kita ngeliat kemarin di awal memang timnas Indonesia sempat kayak di underestimate lah. Ya, Sepertinya kesulitan menghadapi Kuwait, tapi akhirnya bisa menang walaupun ketinggalan dulu awalnya. Tapi ini artinya mental Indonesia udah cukup terasa Mas Gita. Ya itu tadi yang aku bilang bahwa agak surprise bahwa kita bisa mengejar ketertinggalan setelah ketinggalan 1-0 ya. Bahkan sebelum kita ketinggalan itu kita dalam keadaan ditekan. Artinya apa? Sebelum pertandingan dimulai kan kelihatan jelas bahwa Kuwait itu akan memainkan bola-bola sayap, kemudian akan memainkan crossing. Kalau crossingnya di clearance akan ada pemain dari lini kedua yang melakukan tendangan ke arah gawang. Itu berkali-kali dilakukan oleh para pemain Thailand. Dan keberhasilan Shin Tae-yong adalah dia yang agak juga surprise adalah dia memainkan tiga back sejajar ya. Dia tidak dengan 4-3-3 tapi dengan 3-4-3 dan Rahmat Irianto tuh ditaruh di kanan posisinya. Padahal dia kan bukan wingback murni. Kemudian Pratama Arhan seperti biasa sebagai wingback murni. Tapi ternyata berhasil. Ya, kalaupun ada kelemahan ya kita ditekan dari sisinya Pratama Arhan, tapi setidaknya Nadeo cukup baik untuk tapi kalau melihat emang Pratama Arhan agak kesulitan untuk bergerak karena memang benar-benar ibaratnya bisa dikatakan ditekan dan dikepung juga ya. Betul, dan posisinya dia kan melapis Elkan Bagot ya. Elkan Bagot berkali-kali ya dilewati oleh para pemain Kuwait dan gol pertama Kuwait kan datang dari sisinya Elkan Bagot dan Pratama Arhan juga ya. Crossing yang diselesaikan oleh Yusuf Nasir untuk membuat Kuwait unggul, tapi itu tadi luar biasanya adalah kita langsung cepat membalas ya. Dan membalasnya itu yang luar biasa adalah umpan panjang dan Rahmat Irianto datang dari posisi aslinya bek kanan. Dia bukan bek kanan murni tapi berlaku seolah-olah dia bek kanan murni yang kemudian diganjal oleh kiper lawan. Iya, Mas Gita, ini kita nggak cuma berdua doang ya di sini karena kita udah kehadiran Mas Zainal Arif. Ini ex pemain timnas yang udah bergabung sama kita via virtual. Halo Mas Zainal. Halo Mbak Intan ya? Iya betul. Mas Zainal apa kabar? Kabar baik Mbak. Mas Zainal, ini gimana nih Indonesia akhirnya bisa menang 2-1 lawan Kuwait, udah 42 tahun ya Mas Gita juga di sini juga ada Mas Gita nih Mas Zainal. Halo Mas Gita, apa kabar? Baik. Gimana di sana studio? Baik-baik ya? Baik, kita makin baik karena lihat Indonesia menang. Mas Zainal, ini gimana lihat kemenangan Indonesia? Padahal kan kita tahu tadi aku sempat ngobrol sama Mas Gita bahwa awalnya Indonesia memang sempat di underestimate ya, dibilang kayaknya agak sulit untuk mengalahkan Kuwait. Dan ternyata kemarin terbukti Indonesia bisa menang 2-1. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat buat timnas Indonesia yang akhirnya bisa berbicara kembali di level yang lebih tinggi ya. Yang kedua, ini juga buah dari kesabaran kita bahwa proses yang selama ini dilakukan sama Shin Tae-yong membuahkan hasil. Sudah mulai kelihatan gitu kan. Jadi pemain-pemain pun sekarang dikarenakan banyak juga bermain di kompetisi, maksudnya kompetisi internasional, jadi lebih tahu bagaimana bahwa semua tim yang berhadapan dengan Indonesia masih bisa dikalahkan. Apalagi semalam timnas Indonesia begitu bermain lepas, pemain Indonesia, timnas kita dianggap underdog ya. Tetapi kita bisa membalikan semua
Perkataan itu prediksi ya. yang selama ini agak sedikit berkurang terhadap kita. Alhamdulillah ini mudah-mudahan jadi stimulus atau kepercayaan diri buat pemain di partai selanjutnya. Ya. Mas Zainal, tapi Mas Zainal sendiri melihat strategi Coach Sintayong pada kemarin itu gimana Mas? Karena kan ini jarang-jarang ya Sintayong akhirnya memakai 3 back langsung dan juga tanpa striker murni. Nah Mas Zainal juga sebagai striker nih, ini melihatnya bagaimana permainan Sintayong tanpa striker murni? Ya itulah, kadang-kadang seorang pelatih itu kita tidak bisa menerka apa yang dia lakukan, strategi yang akan dia berikan di lapangan. Pokoknya saya pun semalam sempat kaget ya ketika bermain dengan 3 center back tanpa seorang striker, tapi itu semua membuahkan hasil. Yang jelas dengan era modern seperti sekarang ini, bahwa posisi apapun, apalagi penyerang depan gitu kan, itu siapapun bisa menjadi pencetak gol. Yang jelas bagaimana metode yang selama ini Sintayong terapkan, bagaimana disiplin yang selama ini dia berikan, itu membuahkan hasil. Jadi saya cuma bisa berpesan kepada semua pemain yang selama ini menjadi bagian dari tim nasional harus selalu siap. Karena strategi ataupun formasi yang diturunkan oleh Sintayong itu selalu berbeda. Ya, akan mengejutkan ya setiap waktunya. Mas Gita, mungkin ada yang mau Mas Gita bahas atau Mas Gita mau tanya dengan Mas Zainal? Gini Nal, misalnya nih, berandai-andai Zainal Arif itu masih ada di skuad tim nasional sekarang, misalnya gitu loh, dan harus merelakan posisi real number 9 itu ke pemain lain seperti misalnya tadi malam Stefano Lillipali berdasarkan strategi yang ditampilkan oleh Sintayong. Rasanya tuh gimana coba? Rasanya tuh gimana kalau misalnya ada... Oke, terima kasih Mas Gita. Kalau saya pribadi, kalau itu demi kepentingan sebuah tim, saya akan rela melakukan itu semua dan saya akan memberikan dan saya akan mendukung penuh keputusan yang diberikan oleh pelatih. Karena kalau berbicara masalah tim, sepak bola itu sebuah kolektivitas yang sebetulnya tidak bisa diukur dengan keberhasilan sebuah individu ya, pemain-pemain tertentu. Jadi apapun, strategi apapun yang diberikan pelatih, kalaupun saya juga ada di posisi itu, saya akan tetap support dan saya akan memberikan dukungan penuh kepada pelatih dan saya akan menghormati itu semua. Asal satu tujuan, demi kepentingan dan perkembangan sepak bola Indonesia. Siap. Iya. Mas Zainal, tapi kan ini kan Coach Sintayong ini terkenal memang senang sekali memanggil dan memainkan pemain-pemain muda. Tapi kan ada beberapa pemain senior seperti Stefano Lillipali juga. Kalau Mas Zainal itu sebagai pemain, aku juga ingin tahu gimana sih Mas pengaruh dari pemain senior yang ada di tengah lapangan itu biasanya kayak gimana Mas? Ya gini ya, saya pernah ada di posisi junior dan terakhir pun ketika saya mengakhiri karir, saya sempat jadi pemain senior. Ya. Bahwa sebuah tim atau starting 11 gitulah ya, yang kemarin bermain, memang kita harus tetap ada figur pemain senior. Dikarenakan biasanya pemain junior itu ketika menghadapi tim-tim yang sangat kuat, kalau di sampingnya ada pemain senior, mungkin ada sedikit kekuatan ya. Ada sedikit kepercayaan diri yang bisa membuat bahwa ketika kita di lapangan berjuang, kamu tidak sendirian. Ketika terjadi sesuatu hal terhadap kamu, saya bisa cover kamu. Itulah mungkin peran pentingnya seorang senior. Apalagi sebaliknya, pemain senior pun ketika bermain dengan pemain junior, ketika bermain di lapangan, dengan kekuatan yang selama ini dia punya, mungkin bisa sedikitnya bisa tertutupi dengan pemain-pemain muda yang punya energi yang sangat luar biasa, pemain-pemain muda yang sedang berkembang. Saya pikir itu akan menjadi kolaborasi yang sangat bagus. Saya sangat setuju dengan adanya pemain di tim nasional sekarang, ada pemain senior, ada pemain junior. Yang jelas Sintayong ini sudah mulai memahami kultur sepak bola Indonesia. Ya, Mas Gita juga setuju. Ya betul, sudah hanya waktu yang harus diberikan ya. Karena mungkin itu Mas, benar. Betul. Jadi kita harus memberikan kepercayaan penuh ya. Karena saya melihat statement dia bahwa saya di sini sekarang bukan untuk berprestasi. Oke, prestasi itu kita kejar, tapi saya di sini akan membangun dulu pondasi. Kalau tidak salah kurang lebih seperti itu. Yang jelas
kita sekarang tidak butuh sesuatu yang instan, kita butuh sesuatu hal yang memang butuh proses. Dan proses tersebut sekarang sudah mulai terlihat dan berprogres gitu ya Mas ya. Ya, betul, Mudah-mudahan ini akan menjadi apa ya? Menjadi kekuatan penuh dan menjadi angin segar buat kita bahwa inilah sepak bola kita yang kita tunggu-tunggu. Berprogres ya. Iya. Kalau boleh berandai-andai lagi nih, Nal, kan Zainal kan striker ya, real number 9 gitu kan. Di Kuwait kemarin kan ada gitu kan, real number 9-nya. Nah, menurut Zainal kelemahannya tim nasional kita tadi malam itu apa yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh Kuwait tapi tidak dimanfaatkan? Buat kedepannya maksudnya. Buat kedepannya kan kita masih lawan Jordan. Ya. Ya, mungkin ketika lawan Yordania akan lebih kuat lah ya, akan lebih levelnya. Saya tidak berbicara bahwa Kuwait di bawah Yordania, tapi levelnya itu akan tetap setara. Jadi saya pikir ketika kekuatan teknik ataupun strategi yang selama ini misalkan kurang berjalan, yang jelas saya berharap fisik pemain, jaga kondisi pemain harus benar-benar bisa terjaga. Ya. Jadi hal-hal yang elementer seperti ya maksudnya hal-hal dasar lah ya Mas ya. Iya. Ya Mbak. Jadi ini yang menjadi perhatian khusus dikarenakan kepercayaan diri yang sedang naik ya. Karena kemarin kita bisa leading 2-1. Ini menjadi modal besar ketika menghadapi Yordania dan saya tetap punya optimis yang sangat tinggi bahwa tim nasional kita masih bisa atau akan mampu bisa mengatasi perlawanan dari Yordania. Ya, Mas Zainal, tapi kan kalau terkait kemarin ya. Kelemahan kita ya, lihat, kalau sorry, berdasarkan melihat kelemahan. Ya. Kelemahan, saya melihat kelemahan sebetulnya tidak terlalu fatal ya Mas ya, ya Mbak ya. Karena kalau saya melihat itu lebih ke masalah mental ya. Mental terus masalah nervous mungkin masih ada. Dikarenakan kemarin kita melihat bagaimana kualitas stadion yang sangat bagus, aturan mungkin yang sangat ketat. Saya pikir itu hal-hal yang harus diperhatikan. Ya. Hal-hal yang harus diperhatikan karena ketika kita di kompetisi kita yang sebetulnya saya tidak berbicara kompetisi kita jelek, tapi aturan-aturan tersebut memang sudah baku ya di mereka. Jadi ada hal-hal yang biasanya kita kalau melihat ada sedikit nervous, itu hal yang sangat wajar. Tapi mudah-mudahan saya percaya para pemain bisa mengatasi itu semua. Jadi perubahan-perubahan ataupun kelemahan-kelemahan yang selama ini tim nasional tidak terlalu fatal. Saya yakin di pertandingan selanjutnya Coach Sintayong sudah punya strategi-strategi yang bisa dikembangkan lagi di lawan selanjutnya Yordania. Oke Mas Zainal, tapi kan kita kemarin melihat juga ya Mas Gita ya di babak kedua kemarin emang Indonesia sebenarnya dibombardir sama Kuwait ya. Setelah unggul ya. Tapi juga banyak sekali peluang kan yang juga disia-siakan sama pemain. Nah, ini menghadapi Yordania kan juga sangat singkat nih waktunya. Nah, yang perlu banget menurut Mas Zainal yang mungkin ada yang hal-hal bisa Mas Zainal sampaikan juga ke adik-adik di sana yang adik-adik yang buat Mas Zainal adik-adik kan. Jadi adik-adik. Buat Intan juga kali adik-adik enggak ya? Iya ada ya. Tapi kan ada yang senior juga Mas Gita. Nah itu gimana Mas? Ya, apa nih yang perlu diperbaiki? Juga. Iya benar. Apa nih Mas yang paling jadi sorotan bagi Mas Zainal sebagai seorang mantan pemain timnas yang kayaknya ini sebenarnya harus bisa lebih banyak lagi nih. Nah nanti harus diperbaiki pada saat menghadapi Yordania gitu Mas. Saya pikir ketenangan ya. Ketenangan. Oke, ketenangan, terus kepercayaan diri dan lebih lebih memahami diri sendiri dan percaya dengan kemampuan kemampuan yang dipunyai si pemain-pemain tersebut. Dan saya sangat percaya bagaimana ketika Asnawi juga sudah banyak malang melintang di kompetisi luar, terus ada siapa? Yang di Jepang ada Arhan, siapa? Aduh, lupa lagi namanya. Egi, Arhan, ya, aduh, adik-adik ini. Makanya harus ada live itu, jadi kita bisa melihat terus anak-anak ini berkembang. Oke, itu Maya sedikit. Jadi cuman tingkat ketenangan, kepercayaan diri dan lebih bisa menguasai diri. Itu aja sih.
biasanya kalau saya sudah berhadapan-hadapan dengan gawang, ketika kita ingin buru-buru mencetak gol, biasanya tidak terjadi gol. Ya. Tapi kalau kita lebih tenang, lebih menguasai, penguasaan diri lebih bagus, biasanya gol itu akan mudah. Dan saya berharap pertandingan selanjutnya lawan Yordania hal-hal tersebut sudah tidak terjadi lagi. Dan mudah-mudahan adik-adik yang di sana sudah bisa sudah bisa merenung bahwa kejadian kemarin jangan sampai terulang lagi. Semangat adik-adik. Iya, betul sekali Mas Zainal. Tapi kalau melihat nanti menghadapi Yordania, ini strategi yang menurut Mas Zainal ini paling tepat melihat lawannya adalah Yordania, apakah tetap sama tanpa striker murni atau ada perubahan Mas? Kalau yang Mas Zainal lihat sendiri. Itu sebetulnya pertanyaan lebih tepatnya bagusnya ke Sintayo ya. Tapi Mas Zainal kan sebagai mantan pemain bisa lah melihatnya. Siapa tahu nanti next bisa dilirik jadi coach juga nih Mas. Ganti Sintayong maksudnya Intan. Iya kalau saya boleh berbicara masalah strategi ya, tapi semua sempat ada keputusan. Kalau boleh starting 11 kemarin itu jangan dirubah. Oh, udah tepat ya. Starting 11 kemarin jangan dirubah, biar nanti ketika terjadi kebuntuan melawan Yordania, di situ peran striker akan lebih dibutuhkan ya. Di situ peran striker akan lebih sangat-sangat diharapkan. Dan itu akan terjadi perubahan di babak kedua. Dan saya berharap starting 11 itu jadi barometer kekuatan tim melawan Yordania. Kalau toh misalkan mentok, ya babak kedua harus ada perubahan. Si striker tersebut tunjukkan. Oke, Mas Gita setuju? Setuju. Dan itu tadi maksudnya Zainal kan pasti gini. Servano Lillipali awal, tapi kan kita masih punya Ronaldo Kuate. Pada saat dibutuhkan bisa striker masuk, posisi nomor 9 asli, ya itu yang bisa membuat sebuah perubahan gitu kan. Ya Nal ya maksudnya ya. Betul Mas Gita, tepat sekali. Siap. Ini cocok nih jadi pelatih sama asisten pelatih berdua nih kayaknya. Kita Piala AFF tahun 2007 hampir jadi tandem. Saya di studio, dia di lapangan. Cocok nih sepemikiran ya. Sayang kita nggak lolos fase grup ya waktu itu. Aduh, padahal kita lagi percaya dirinya sangat luar biasa. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan tahun ini adik-adik bisa meneruskan tradisi itu. Maksudnya tradisinya tradisi lolos dan harus juara sekarang ya. Nah, tapi Mas Zainal, kalau Mas Zainal dan juga Mas Gita, mungkin Mas Zainal dulu ya. Mas Zainal melihat bagaimana tadi malam tuh pemain yang paling bersinar itu siapa Mas? Yang mungkin Mas Zainal melihat itu kayaknya man of the match nih. Apa ya? Masih susah kalau suruh milih ya. Susah juga emang aku juga. Karena pasti Mas Zainal melihatnya juga banyak sekali ya. Memang saling terkait ya satu sama lain ya. Ya, jadi kalau saya harus berbicara masalah pemain terbaik, pemain dari semua pemain yang turun kemarin mendapatkan kepercayaan, semuanya pemain terbaik ya. Kalau berbicara masalah nilai, semuanya sudah di atas rata-rata lah. Yang jelas saya apresiasi buat semuanya. Kalau harus berbicara memilih siapa man of the match kemarin, siapa yang paling dominan, saya pikir juga mudah-mudahan setuju sama Mas Dimas ya. Mas siapa Mas? Mas Gita siapa? Kalau Mas Gita, Mas Gita dulu. Susah ya, rata-rata iya. Nadio dengan beberapa penyelamatannya. Tapi kalau aku harus milih bener ya Rahmat Irianto mungkin ya. Agak surprise dia ditaruh di kanan. Dia bukan posisi asli bek kanan, tapi gol penaltinya Mark Locke itu kan datang dari usaha dia masuk ke kanan sebagai wingback murni gitu ya, yang langsung masuk ke kanan. Terus gol kemenangan itu kan posisi dia yang sangat efektif ya, memanfaatkan situasi yang tidak fokus di Kuwait. Itu kalau aku pikir dia. Terus kan di babak kedua waktu kita dibombardir, bola-bola Kuwait itu lebih datang dari sisinya Pratama Arhan dibandingkan sisinya Rahmat Irianto. Jadi kalau aku pikir ya kalau aku sih milihnya Rahmat Irianto ya. Mungkin mudah-mudahan Zainal setuju, bapaknya yang di Surabaya saya pikir harus setuju tuh. Mas Zainal setuju nggak? Kalau saya sih betul, saya sependapat. Sugiantoro level, the next Sugiantoro. The next Sugiantoro ya. The next Sugiantoro itu. Nah, buat Jebretim setujunya siapa nih? Man of the match kemarin siapa? Tadi kan kalau Mas Gita sama Mas Zainal pilih Rahmat Irianto ya. Kalau Jebretim siapa? Silakan komen di bawah berserta alasan kalian dan analisa kalian. Ada hadiah lagi nggak nih kali ini?
Oh, belum tahu, belum tahu. Kalau kemarin ada hadiah Mas Gita. Oke, kalau dari sekarang nih aku mau ngomongin masalah kemarin kan kita sempat ngelihat ada Asnawi ya kena Iya, kena handsball ya handsball, harusnya. ya. Itu kalau Mas Zainal sendiri ngelihat itu harusnya handsball nggak sih Mas? Nah, itu kayaknya ya tadi pertanyaan itu juga sama, harus disampaikan ke wasit. Susah Cuman sekarang ya. sebagai penonton, Susah kalau sekarang. Mas Gita Jadi sebagai gini. penonton gimana? Tapi gini ya, dalam situasi yang begitu apa ya, begitu Cepat, ya. sangat begitu sangat cepat, saya pikir juga kalaupun handsball ataupun tidak handsball, kalau saya berbicara sih apa ya, bolanya terlalu cepat juga sih. Jadi wasit juga sepersekian detik juga sudah berpikirnya hal-hal lain. Bedanya kalau misalkan di depan wasit banget ya. Tapi yang jelas sih kalau menurut saya nggak handsball, karena juga nggak jadi penalti, berarti nggak handsball gitu. Kita lihat keputusan wasitnya. Mas Gita gimana? nih? Kalau aku bilang Kemarin kan- gini, wasit sekarang itu kan dipikirannya dibenakin dengan yang namanya undeliberate handball atau deliberate handball, disengaja atau enggak. Kemarin kan hitungannya tidak sengaja ya, jadi dalam tanda Ya, kutip bener lah. tidak sengaja, jadi dianggap oleh wasit ya tidak handball. Dan turnamen ini kan tidak ada VAR, itu utamanya adalah kalau itu ada VAR, di control room itu udah pasti bisikin ke wasit, periksa. Nah gara-gara nggak ada ini ya, selamat itu. jadinya gitu. Iya, iya. Tadi Itulah Mas Gita, ya? untungnya kita, selalu untung. Tapi memang kalau misalnya nggak ada VAR ya ada hal-hal Iya, kayak gini. kalau ada ya. VAR kan repotnya adalah 5 menit kemudian akan direview ulang kan. Jadilah itu penalti. Setelah main 5 menit kemudian itu. jadilah penalti. Tapi Ini nggak karena ribet karena untungnya ini nggak ada VAR menguntungkan jadi. kita ya. Kalau aku bilang Nggak ada antara VAR. handsball dan tidak handsball karena itu pasti wasit menganggapnya tidak sengaja, jadi dibiarkan oleh wasit. Kan banyak banget tuh Mas Gita yang protes. Kenapa sih nggak pakai VAR, nggak pakai VAR? Mas Gita tadi juga sempat jelasin ya, Iya. nggak semua kompetisi bisa menggunakan VAR karena terkait karena dengan biaya. karena ya. keterbatasan biaya dan segala macam. VAR itu kan mahal ya pastinya. Dan kalau tidak pakai VAR itu penonton hanya bisa melihat dan mengutuk, nggak bisa meminta bahwa itu beres. gitu aja jadinya. Iya. Tapi kalau kemarin kita ngeliat selain Rahmat Irianto kan juga ada Mark Klok ya. Mark Klok kan Iya. juga ikut menyumbang gol penalti ya. Iya, betul. Penalti gara-gara pelanggaran oleh si Irianto. Nah, Mas Gita melihat sendiri kontribusi Mark Klok di kompetisi ini tuh gimana, Mas? Karena Makin kemarin lama kan sempat diprotes juga kan Iya. karena Mark Klok nggak terlalu kelihatan lah. Ya, Mark Klok betul. bukan Mark Klok sebenarnya. Nah, tapi di kompetisi ini berarti artinya Mark Klok ada perubahan dong. Ya, makin lama makin ada perubahannya. Contohnya waktu SEA Games aja. Di awal-awal kan dia kelihatan kayak gugup ya. Iya. Terus dia bikin kejadian penalti, tapi terus lama kan dia mulai tampil lagi seperti halnya Mark Klok asli. Dan kemarin juga dia memperlihatkan. Yang lucu adalah pada saat dia diwawancara itu dia bilang, untung penalti itu masuk. Kalau enggak, yang ngata-ngatain gue adalah netizen. Rupanya dia lebih takut sama netizen daripada gagal Sama bikin Sintayong. gol. Mas Zainal, tadi kalau Mas Zainal sendiri melihat progres Mark Klok ini gimana Mas Zainal? Iya benar. Apa yang dikatakan Mas Gita juga sama. Sebetulnya Mark Klok ini kan sama, dia juga lagi berproses sebetulnya dengan kompetisi sepak bola atau kultur sepak bola kita. Yang dikhawatirkan itu netizennya kan. Iya, cepat ngejudge ya. Benar. Iya. Tapi kalau saya melihat grafik selama ini yang dia lakukan, dia memang selalu mulai memperlihatkan kemampuan yang sesungguhnya ya. Dan chemistry yang terbangun sosok Mark Klok dengan teman-teman yang selama ini juga bermain bersama dia di tim nasional, saya pikir sudah mulai memahami itu semua. Bagaimana mobilitas dia begitu luar biasa di setiap kali pertandingan, dan saya melihat ketika dia ada di Bandung pun saya melihat bagaimana dia berlatih, dia sosok seorang profesional sejati. Bagaimana dia betul-betul maintenance semuanya dari mulai keberangkatan apapun itu, saya melihat, dan itu harusnya menjadi contoh ya buat kita semuanya, pemain-pemain di Indonesia. Yang jelas Mark Klok ini betul-betul sekarang sudah menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Dia sudah menjadi tulang punggungnya ya, sudah menjadi rohnya di situ dan sudah mulai menyatu. Jadi proses yang betul menuju progres itu sudah dilakukan sama Mark Klok dan sangat-sangat konsisten dia selama pertandingan. Dan saya berharap mudah-mudahan kalau ada penalti yang ada di benaknya jangan sampai
ini nggak masuk, netizen serang saya. Yang jelas masukin dulu urusan itu nanti. Itu tekanan tersendiri itu ya. Itu pasti tekanan juga itu buat dia, jadi bisa gagal itu jadinya. Iya. Takutnya malah gagal kan karena tekanan itu. Nah, tapi ini kan juga apa yang menariknya adalah yang di tim kali ini adalah Sintayong memanggil Lily Pali ya. Iya, Mas betul. Gita sama Mas Zainal sendiri melihat sosok Lily Pali ini yang akhirnya bisa berkontribusi di Timnas Indonesia, ini bagaimana Mas ngelihatnya? Ya, sebetulnya saya berharap waktu itu juga Lily Pali memang pantas untuk dipanggil tim Iya, nasional layak juga, ya. karena saya melihatnya ya layak sekali. Karena saya belum pernah melihat bagaimana dia berangkat berlatih, bagaimana dia mempersiapkan diri untuk berlatih bertanding. Tapi yang jelas ketika dia selalu menunjukkan konsistensi yang sangat bagus, determinasi yang sangat luar biasa di lapangan, saya pikir dia pantas mendapatkan kepercayaan itu. Dan ketika bermain di klubnya, dia betul-betul sosok yang sangat penting ya. Dia selalu memberikan sumbangsih buat klubnya. Jadi wajar ketika dia dipanggil, itu menurut saya memang sudah pantas. Kalau berbicara masalah kualitas, sudah tidak diragukan lagi. Iya, Mudah-mudahan dia tetap Lily bisa Pali ya, konsisten. Mas Gita Iya, ya. betul. Kalau aku bilang sih ngelihatnya gini, dia kan dulu selalu jadi langganan timnas pada saat timnas ditangani oleh Luis Milla. Kenapa? Gayanya sama. Luis Milla kan sedang yang stylish gitu. Sintayong mungkin enggak ya. Jadi awal-awalnya Sintayong melakukan, tapi Sintayong kayaknya mengaca kepada AFF bahwa dia butuh sosok senior yang bisa mengayomi anak buahnya, dan itu ada di dalam diri Stefano Lily Pali. Makanya dia dipanggil kembali. Kan alasan dipanggilnya adalah ingin memaksimalkan Stefano Lily Pali pada saat friendly lawan Bangladesh. Ya. Belum kelihatan. Nah itu tadi netizen udah ngamuk, lawan Bangladesh aja 0-0. Tapi itu kan friendly ya. Jadi maksudnya ya Beda lah ya secara nggak mental. semua pertandingan harus menang juga gitu. Iya. Tapi menariknya tuh kemenangan kemarin akhirnya mendongkrak peringkat kita di Iya, FIFA ya. Jadi walaupun peringkat- satu ya, 158 ya kalau- 158 iya, ya, betul betul. banget ya. Iya. Mas kita ini ngelihat gimana ya Mas, ini walaupun naik cuma satu peringkat, tapi kan ini hal yang bener-bener yang membuat kita cukup bangga, dan ya karena memang harus satu-satu juga Iya, kan betul. naiknya. Gini, patokannya kan bukan cuma hanya peringkat. Harusnya kita ini udah tanggung banget. Kita udah menang lawan Kuwait. Kita ketemunya sama Jordan sama Nepal ya. Kita butuh 4 poin lagi. Draw lawan Jordan, menang lawan Nepal, itu setidaknya kita jadi runner up. Kan runner up dari 6 runner up akan diambil 5. Masa kita nggak dapat sih posisi itu. Jadi kalau aku pikir kalau sampai kita lolos, ini untuk pertama kalinya kita lolos sejak Piala Asia 2007 Semoga ya. Ya itu udah lama banget kita nggak lolos, dan ini akan jadi sejarah sendiri bahwa akhirnya ada pelatih yang bisa meloloskan kita, dan progresnya kan jelas bahwa Sintayong pun sempat dikritik tidak bagus waktu AFF Sempat aja kan minta 2 ganti pertandingan pertama dianggap kok berantakan, tapi lawan Vietnam dia terbukti bisa nahan Vietnam 0-0, kemudian main luar biasa lawan Malaysia. Di pertandingan final memang kita kelasnya kalah dari Thailand, tapi di pertandingan kedua lawan Thailand kan kita buktiin bahwa kita bisa juga kalau mau untuk melawan mereka. Iya, ini memang mau menarik ya kalau berbicara mengenai timnas, pasti tegang ini. Mas Iya. kita kalau siaran, pernah nggak siaran sampai segitu tegangnya sampai salah? Kemarin Bungkus juga viral kan? Iya, aku nggak tahu aku sempat salah apa nggak tahun 2010 AFF 2010 nggak Saking siaran. tegangnya. SEA Games 2011 itu nggak tegang tapi gregetan karena kita kalah adu penalti waktu itu di SEA Games 2011. Mas Zainal semua tahu kan berita Bungkus, komentator kita Bungkus sampai viral gara-gara salah itu replay Iya. sampai tegang. Menit terakhir itu soalnya kan. Iya. Udah Itulah menit- saking menikmatinya, mungkin saking juga Ini dia. euforia gembira yang sangat luar biasa. Mungkin tegang diri. Ini situasinya adalah tendangan bebas untuk Indonesia. Iya. Tiba-tiba ada tayangan ulang. Ini yang salah tim produksi TV-nya nih. Ngapain ditayangin tayangan ulang serangan Kuwait pada saat ada tendangan bebas untuk Indonesia gitu loh. Kaget jadinya semua orang. Jadi kaget tuh, termasuk Bungkus tegang. Mas Zainal tegang nggak nontonnya? Tegang pasti ya. Iya, ya mungkin beda ya kalau saya sih di rumah lebih aman, lebih safety. Tapi kalau di stadion mungkin lain lagi ceritanya. Lain lagi ya. ceritanya. Bisa teriak-teriak pasti satu stadion denger. Nah tapi ini kalau lihat prediksinya Mas Zainal. Greget ada. Ya. Mas Zainal, prediksinya Max Indonesia lawan Yordania ini akan berbicara banyak nggak nih untuk bisa lolos akhirnya nanti? Saya berharap dan saya juga ingin sependapat dengan Mas Gita bahwa ini sesuatu hal yang kita tunggu-tunggu untuk membuat sejarah, bahwa terakhir 2007 mudah-mudahan kali ini
kita bisa melangkah lagi. Dan kesempatan itu sebetulnya terbuka ya Mas ya. Iya, betul. Kesempatan itu terbuka lebar dengan materi pemain yang begitu banyak pilihan. Tidak ada yang kurang sebetulnya dari timnas kita. Mudah-mudahan nanti pertandingan melawan Yordania kita bisa memberikan dan kita bisa membuat dan mengejutkan kembali persepak bolaan. Dan mudah-mudahan kita bisa mengatasi itu semua. Dan saya tetap percaya kepada Sintayong yang selama ini dengan melakukan proses, progres, mudah-mudahan sukses. Amin. Kalau Mas Gita sendiri prediksinya ini kan kita butuh minimal berapa poin? 4 poin lagi. Kalau kita mau langsung melenggang kita sekarang 3 poin lagi lah. Ya, 3 poin lagi biar lebih aman ya. Ya, betul. Kalau kita bisa menang lawan Jordania, otomatis kita akan lolos ya. Artinya peluang itu tetap ada kalau melihat pemain. Terus terang saya termasuk salah satu yang meragukan karena lawannya Kuwait, Jordania, Nepal oke lah. Tapi ternyata melawan Kuwait kita bisa. Ya. Artinya kenapa nanggung ya, kita harus bisa melakukannya dan saya yakin juga kita akan bisa melakukannya. Kalau melihat permainan kemarin, perbaiki sedikit lini belakang itu yang paling penting karena Jordan mungkin akan bisa lebih dari Kuwait ya. Tapi kalau lini belakang kita agak lebih disiplin terutama di sisi sayap kita, nah itu akan menjadi sebuah hasil yang mudah-mudahan maksimal. Benar banget. Ya, benar Mas, itu Mas benar. Kadang rata-rata gol-gol yang terjadi ke gawang kita itu dari set piece-nya bola atas. Kan? Kayak kemarin kan juga kan tiba-tiba cross dari kanan dari sisi kiri kita, terus Yosef Nasser bikin kan mereka tinggi-tinggi itu repotnya sama dengan Jordan kan. Dengan pokoknya jangan dikasih space satu langkah pun untuk mereka melakukan crossing Mas. Yang jelas terus berikan ruang yang sangat sempit. Mudah-mudahan ya mereka kesulitan gitu. Akhirnya mereka frustasi, kita bisa memanfaatkan itu semua. Betul ya Mas ya? Iya betul. Dan intinya adalah benar-benar kayak kemarin ya. Pada saat mereka belum fokus di menit akhir sama di menit awal setiap babak, itu yang harus kita manfaatkan. Kemarin kan gol kita di menit 44 dan menit 46. Itu kan masa-masa yang paling tidak fokus dari sebuah tim biasanya kan. Betul. Masa-masa krusial untuk kembali fokus ya. Wah, kita berdua bisa jadi pelatih nih kayaknya nih. Jadi pelatih dan asisten pelatih nih. Motivator bukan pelatih. Oke, pokoknya kita doain ya semoga bisa menang lagi timnas kita di pertandingan kedua lawan Yordania hari Sabtu. Mudah-mudahan kita bisa lolos ke Piala Asia. Tapi satu pertanyaan lagi nih, katanya Sintayong disuruh untuk fokus ke timnas U20 aja. Tapi kan lihat timnas senior sekarang udah berprogres ya. Kemarin juga kita lihat timnas U20 ya walaupun ada di peringkat ke-10 cuman kan memang udah lihat juga ada progresnya di tangan Coach Bima Sakti dan juga asisten Coach Sintayong. Nah, kalau untuk Mas Gita dulu deh nih. Mas Gita sendiri melihat kok Sintayong disuruh fokus ke U20 dulu, nanti timnas senior kita karena mungkin Piala Dunia tahun depan ya. Jangan sampai timnas senior kita. Nah itu tadi, persoalannya adalah kalau kita lolos ke Piala Asia, kan Cina mengundurkan diri sebagai tuan rumah Piala Asia. Yang lolos itu boleh apply sebagai tuan rumah. Dan PSSI serta Indonesia punya ambisi untuk jadi tuan rumah. Sangat disayangkan kalau tim kita yang sudah terbentuk, jadi kemudian dibentuk oleh orang lain. Karena sama aja, kalau aku pikir kan harusnya Sintayong bisa ya, under 20 dan juga tim senior difokuskan mereka kan SEA Games sudah tidak dipikirkan lagi, kemudian under 23 kan untuk sementara tidak. Jadi kalau aku pikir ya senior dan under 20 oke lah. Iya. Kalau Mas Zainal sendiri udah setuju nggak sih, kan Sintayong sekarang udah juga cukup makin berprogres lah ngelihat timnas senior kita saat ini. Hasilnya juga udah ada kelihatan kan di pertandingan kemarin. Nah, bagaimana kalau Sintayong itu kalau harus akhirnya fokus doang di U20, nanti siapa yang menggantikan gitu kan Mas? Kan karena emang pergantian pelatih kan juga ini sangat mempengaruhi bagaimana performa dari para pemain kan Mas? Iya, betul. Ya. Kalau saya pribadi sih kalau boleh memberikan masukan buat federasi, yang jelas jangan merubah situasi yang sedang lagi bagus, yang betul-betul lagi progres. Biarkanlah Sintayong tetap berfokus di senior. Kalau berbicara masalah usia 20, sekarang kan kita juga tidak bisa mengesampingkan kemampuan sosok Bima Sakti ya. Dia lebih paham, dia lebih mengenal kultur sepak bola usia dini. Jadi yang jelas sebetulnya tidak sulit sih. Tinggal sinergitas antara Sintayong dengan Bima Sakti, itu selesai semuanya. Saya pikir sudahlah, berikan kesempatan dan wewenang penuh untuk Sintayong di timnas senior. Terkait pemain-pemain junior yang selama ini ada di tim asuhannya Bima Sakti, kalau bisa pemain tersebut sangat menonjol,
tinggal sinergitas saja, tinggal telepon aja bagaimana perkembangan kan selesai. Jadi kan sudah kelihatan jenjangnya gitu. Bisa Udah. Jadi nggak usah beriringan diganggu-ganggu lagi untuk fokus ke sana, fokus ke sini. Udah fokus senior aja. Oke, bener banget. Mas Zainal, makasih banyak ya sudah bergabung sama kita di sini. Sama-sama. Makasih banyak analisanya Siap. luar biasa Thank you, Nal. loh. Wow, mudah-mudahan aku doain nanti Siap, next Mas. bisa jadi pelatih nih. Makasih banyak Mas Zainal. Kita Thank lihat you aja udah nanti gabung ya. sama Terima kita. kasih. Jangan kapok ya gabung lagi Sama-sama ya. Mbak, siap. Bye, Oke. thank you Mas. Oke, Mas Gita ini tadi kalau kita udah sempet nyinggung-nyinggung U20 kemarin di Tulongkap ya, Indonesia harus ada di posisi peringkat ke-10. Ini gimana nih Mas? Posisi 10 dari cuma 12. Tapi kalau kan kita nggak mengejar posisi ya Ya, sebenarnya, ini nggak melihat mengejar posisi. progres Ini bagaimana dan juga lebih pengalaman mereka. untuk jam terbang. Ya, ini gimana ngeliatnya? Artinya gini, kan juga masih akan ada beberapa pemain yang bisa juga nanti ditampilkan, ditambahkan untuk tim yang akan main di Piala Dunia tahun depan ya. Artinya apa? Tim senior kan masih punya Ronaldo Kuate. Ya. Ronaldo Kuate kan usianya Masih 19 yang bisa masih ya. bisa dimainkan di sana. Mungkin akan ada beberapa dahi mengerenyit, kok udah senior masuk lagi junior. Tapi kan nggak salah juga kalau dilakukan hal seperti itu di sebuah tim yang memang diperlukan. Jadi kalau aku pikir sih masih bisa untuk diperbaiki. Asal saja sayang aja Sintayong sudah konsentrasi untuk tim senior. Kalau sampai lolos ke Piala Asia, ya jangan ditinggal oleh dia karena itu yang harus dia bawa nanti untuk final turnamen tahun depan. Ya. Nah, Mas Gita, tapi harapannya Mas Gita untuk adik-adik kita di timnas U20 ini seperti apa, Mas? Melihat mereka progresnya sudah ada, terus mereka juga at least ini ada pengalaman lah bagi mereka untuk melawan tim-tim yang jauh lebih kuat daripada Betul. tim kita. Bawa ke Tulong itu kan kalau bisa tiap tahun kan itu akan apa ya? Jadi sebuah ajang di mana mereka uji coba dengan lawan-lawan mereka yang datang dari negara lain. Kemudian produk kompetisi juga pasti. Sayangnya adalah kita ini kejuaraan liga untuk usia di bawah usia junior itu tidak terus-menerus, tidak signifikan dan juga tidak ada kesinambungan. Ini yang membuat mereka tidak bisa lahir dari produk kompetisi kecuali mereka masuk ke tim nasional senior seperti Marcelino Ferdinand. Nah, itu yang bisa melatih mereka terus ya. Kualitas-kualitas talenta seperti itu yang bisa dipanggil untuk nanti memperkuat under 20 kita digabung dengan pemain-pemain yang ada sekarang. Iya. Tapi Mas Gita kalau ngelihat sendiri bagaimana permainan dan juga persiapan timnas kita untuk nanti menghadapi Piala Dunia U20 ini masih panjang sih sebenarnya. Ya, masih panjang. Perjalanannya Sebenarnya kalau Piala Dunia tahun 2021 kemarin jadi, tim kita jauh lebih baik ya. Karena Masih itu pemain yang kemarin main di SEA Games kan sudah bisa tampil. Tapi sekarang kan mereka tidak bisa lagi karena sudah itu kan buat tim yang 1 tahun yang lalu. Tahun depan mereka harus dengan tim yang sekarang karena pemain-pemain itu sudah kelewat umurnya. Mereka juga sempat sedih ya. Iya, nggak sempat bisa sedih ngerasain karena Piala itu tadi Dunia, junior ya itu kan kalau sudah tidak main di sini akan sulit main di 2 tahun berikutnya. Iya, betul. Nah, itu tadi yang benar-benar harus di-develop itu sekarang. Produknya adalah apa ya? Produk ke kompetisi Liga 1 kita atau Liga 2 kalau ada pemain-pemain yang menonjol dan juga kan sekarang ada under 18 dan under 16 itu. Yang itu yang harus dilihat dari turnamen-turnamen itu, dari kompetisi itu. Kalau ada yang benar-benar menonjol yang harus ditarik untuk kemudian menjadi squad yang akan bermain di Piala Dunia tahun depan. Kita tuan rumah kan? Targetnya tuan rumah. Mungkin kalau bukan negara sepak bola seperti Indonesia, mungkin setidaknya lolos dari putaran grup. Jangan sampai tidak lolos dari putaran grup. Iya. Tapi Mas Gita ngelihatnya Indonesia nanti di turnamen Piala Dunia U20 akan berbicara banyak kan nih dengan melihat skuad yang ada saat ini ya? Belum terlihat kalau aku bilang ya, belum masih terlihat, belum bisa dinilai belum bisa dinilai. Tapi progres ke arah itu harus dilakukan dari sekarang. Kenapa? Karena itu tadi kita tuan rumah dan kita punya kemampuan untuk itu. Karena kita lihat beberapa tahun lalu Piala Dunia terakhir 2018 senior di Rusia kan. Rusia itu underdog, tapi target mereka adalah masuk 16 besar. Hanya 16 besar loh. Mereka masuk sampai perempat final. Jadi kan targetnya dilebihi. Ya, semoga kita targetnya bisa mencapai ya. Pokoknya timnas senior, timnas junior, pokoknya semuanya bisa berprogres lah. Iya, betul. Progres itu kan belum tentu harus juara ya sebenarnya, tapi setidaknya bermain baik untuk menuju ke arah menang. Iya, kita doain aja mudah-mudahan grafiknya terus naik lah ya. Nah, sekarang kita juga bakalan masuk nih ke Piala Presiden sama seperti timnas, tim-tim yang akan berlaga di Piala Presiden juga mudah-mudahan grafiknya semakin naik ya. Karena kan kemarin sempat laga-laga uji coba, Ya, banyak betul, juga ada yang beberapa uji coba ya. Karena kan memang banyak sekali tim-tim yang bongkar pasang kan. Betul. Akhirnya mereka ingin melihat seberapa klopnya nih satu tim ini gitu kan. Mas Gita, tapi kalau melihat nanti Piala Presiden, melihat bagaimana mereka sudah melakukan tadi udah ada uji coba, terus juga melihat tim yang bongkar pasang,
Mas Gita, ini siapa tim-tim yang terkuat nih Mas, yang bisa menjadi calon juara di Piala Presiden? Aku sih pengen nyebut nama-nama lama. Coba nama-nama lama kok berada dalam satu grup ya. Grup C yang ada di Bandung gitu kan. Oke. Ada Bali United, ada Persib Bandung, ada Bayangkara, dan satu lagi Persebaya ya. Yang ada di kisaran 5 besar kemarin ya Iya, waktu iya, ada di Liga 1 kisaran. terakhir. Persebaya Memang ada beberapa kelima ya? Iya, kelima. Memang ada beberapa pergantian pemain. Iya. Ada yang pindah ke PSIS, kemudian Persebaya jelas kehilangan beberapa pemainnya yang pindah ke Persib Bandung, dan pemain-pemain ini belum bisa memperkuat timnya di Piala Presiden karena masih memperkuat tim di AFC Asian Cup ya. Jadi kalau aku pikir juga lebih ke ambisi ya. Peluang terbaik mungkin datang dari Arema yang kayaknya punya ambisi juga ya. Mereka kehilangan Fortes, mereka sempat kalah dari PSIS, tapi mereka kan kemarin menang dari Rans ya. Dan mereka ada di grup D yang hanya ada 4 tim. Iya. Aku juga tidak terlalu yakin dengan PSM dan juga Bali United. Kenapa? Karena fokus mereka kan terbagi. Nggak kesana ya. Karena mereka kan tanggal 24, 27 dan 30 Juni akan bermain di AFC Cup. Jadi mereka sudah mengelarkan pertandingan grup di tanggal 19 Juni nanti. Jadi nggak terlalu yakin. Tapi pasti ada beberapa klub yang ingin membuktikan pilihan pemain mereka tepat. Persija contohnya. Yes. Mereka ada di grup Kemarin Samarinda iya. ya. Ada Barito di sana, Ada ada Rans. Borneo di sana, ada Rans di Yes. sana. Itu kesempatan Persija untuk jadi juara grup. Kenapa? Karena juara grup yang akan jadi tuan rumah di perempat final nanti. Iya, iya. Nah, dan Tapi sulit nggak nih ada Rans di sana yang kita tahu Rans juga pembeliannya kan? iya lumayan ya. Iya, lumayan. Ada Borneo yang karena Borneo main Oh di iya, kandang sendiri Borneo kan. juga Borneo main. kan kemarin di posisi ke-7 ya Yes. di liga kan. Ya ini tim yang sering menyulitkan tim-tim lain. Jadi ya Persija dengan pelatih barunya Thomas Doll. Walaupun Thomas Doll juga tidak terlalu dianggap sebagai pelatih yang sukses ya, tapi nggak tahu, siapa tahu di liga bisa. Dan Persija kan kalau kita bicara Piala Wali Kota, Piala Pramusim kan biasanya mereka sering jadi juara gitu. 2018 mereka juara Piala Presiden, Piala Wali Kota tahun lalu mereka juga juara. Jadi kemungkinan mereka mengulang hal yang sama juga akan bisa terjadi. Oh iya, Mas Gita kan tadi sempat nyebut Arema ya. Ya. Ini kan banyak yang digadang-gadangkan orang. Ini ada 4 tim jagoan tuh tadi Arema. Betul. Terus ada Persis Solo, ada Persib Bandung sama PSIS Semarang. Nah, Mas Ya. Gita setuju nggak nih dengan Persis Solo, PSIS Semarang dan juga Persib Bandung? Ya. Tapi Persis Solo, Mas Kaisang sempat bilang ya, kayaknya serba salah saya. Bingung saya. Kalau Gimana PSIS nih? iya, PSIS pembeliannya signifikan ya. Artinya Taisei Marukawa datang, terus Carlos Fortes didatangkan. Iya. Jadi mereka memang kehilangan Pratama Arhan sejak menjelang kompetisi berakhir karena pindah ke Tokyo Verdy, jadi tidak menjadi persoalan. Dan kalau aku pikir dia salah satu kandidat untuk menjadi juara di sini. Kuat ya. Kuat. Persis Solo dengan membuka kompetisi melawan PSS, saya pikir juga peluangnya cukup besar ya untuk nggak terlalu yakin bahwa mereka akan bisa menjadi juara, tapi progres sebagai juara grup juga cukup besar di sini. Iya, iya. Dengan Coach Jackson ya. Ini Iya. Coach Jackson baru kan akhirnya. Akhirnya dia kembali tadi karena sebelumnya Dirtek ya. Iya, Karena belum Dirtek boleh karena ya. kan tidak boleh karena Liga Iya, 2 Liga dan 2. dia ada beberapa pemain yang sudah punya pengalaman datang dari Liga 1 juga. Jadi aku pikir juga beberapa pemainnya ya cukup untuk bisa membawa Persis Solo bicara lebih banyak. Tapi di Sleman tuh ada Nggak bola kan nggak di akhirnya. liga loh, tapi di kompetisi hanya ini. di kompetisi pramusim. Liga kan kompetisi panjang yang sesuatu hal yang lain pun bisa terjadi nantinya. Oke, nah terus Mas Gita, tapi kalau ngelihat Persib Bandung, kan Coach Rene Albert ini juga salah satu coach yang bisa kita bilang tahu lah gitu bagaimana harus meracik pemain-pemainnya, tahu gimana harus menghadapi misalnya kayak kompetisi hanya sementara ataukah di liga. Nah ini Mas Gita ngelihat ini akan jadi pesaing kuat juga nggak? Kalau di kompetisi pramusim ini aku nggak terlalu yakin karena pasti dia akan menimbang-nimbang kekuatannya. Oke. Artinya dia Masih tidak akan bongkar pasang tidak akan pemain ya, tancap masih gas ya. coba ya. Aku ingat Piala Wali Kota tahun lalu di pertandingan pertama itu dia 2 pertandingan pertama dia coba starting 11 yang berbeda. Ya. Sampai aku tuh nanya ke media officer mereka, ini kenapa sih starting line pemain-pemain muda yang mau dicoba? Jadi artinya mungkin aja Robert Rene Alberts mencoba pemain-pemain muda. Tapi kalau kita bicara liga, ini salah satu pembelian yang sangat signifikan kan. Ada di sana jelas ada Mark Locke udah, Yes. Ricky Kambuaya ada di sana, Yeah. Rahmat Irianto akan ada di sana. Sayang tiga-tiganya di Kuwait sekarang. tapi kompetisi ini artinya nggak melulu yang mengincar kemenangan ya Mas. Iya, Berarti betul. mencoba bagaimana skuad mereka yang terbaik yang akan Kan dipakai ditampil nanti di liga. Kan pramusim kan tujuannya adalah Itu. untuk melihat siapa yang terbaik nantinya untuk dimainkan di kompetisi yang panjang yang murah liga. Cuman beberapa klub kan ambisinya
liga mungkin gua nggak bisa, ya udah gua ambil yang ini aja. Tapi Itu. Mas nih ya, ambisinya mungkin bisa nggak ya? Mungkin aja juga dengan apa ya? Dengan hadiah-hadiah yang ada, kan hadiahnya lumayan banget Mas, Betul. bisa buat bekal nanti Betul. menjalani kompetisi Betul. gitu kan? Tahun 2018 contohnya kan Persija jadi juara Piala Presiden saat itu di bulan Februari. Di akhir kompetisi bulan Desember mereka kan juara juga. Jadi mungkin aja hal yang sama terjadi gitu. Iya, loh. iya, Sebuah tim yang menjuarai turnamen pramusim jadi juara di akhir kompetisi. Mas Gita, tapi kalau tadi kan kita sempat berbicara mengenai ada grup neraka ya. Tadi kalau kita tahu di Grup Bali, di grup C Bali mungkin tidak akan terlalu fokus di sini. Karena- Tapi kan tadi ada juga Persebaya, Betul. ada Bayangkara, sama Iya. siapa satu lagi Mas? Persib Bandung Oh sendiri iya, tuan Persib rumah. Bandung sendiri tuan Tuan rumah. Nah, ini Mas Gita melihat sendiri Persebaya dan juga Bayangkara, mereka akan fokus nggak nih untuk di kompetisi ini akhirnya berebut untuk meraih juara pertama? Kalau aku bilang mereka akan Bisa fokus ya? Artinya Karena apa? memang nggak ada kompetisi lain. Coach Aji kan mencoba beberapa pemain setelah dia kehilangan banyak pemain bintang mereka. Ya, benar. Jadi mau tidak mau dia pasti akan fokus. Nggak terlalu yakin bahwa knowing Bali United pasti akan lebih konsentrasi ke AFC Cup. Iya. Kalau tahu gayanya Robert Rene Alvarez, dia menganggap turnamen ini sebagai batu loncatan. Jadi pasti akan dengan pemain muda. Nah itu tadi dua klub yang lainnya, Bali United, Persebaya dan juga Bayangkara yang aku pikir juga akan lebih konsentrasi di sini dibandingkan dua klub ini. Ya, tapi ada juga Dewa tuh di grup A ya? Dewata di grup A yang di Solo grup A dia. yang Di Solo ya, benar Persis ya. dan Grup A, PSIS, Persis dan PSS Sleman. Nah, ini melihat Dewa United sendiri kan kita tahu Dewa ini selalu membeli pemain-pemain yang efektif. Ya. Dia selalu menjalankan kompetisi kemarin, selama kompetisi juga melihat bahwa semua pemain yang diramu dan diracik dan dibeli itu ada pemain-pemain yang memang benar-benar dibutuhkan di klub itu. Mas Gita melihatnya Dewa ini di kompetisi ini seperti apa, Mas? Ini ajang uji coba Dewa United sendiri, apakah mereka bisa bersaing di Liga 1 nantinya. Oke. Sementara ini kan mereka juga tidak terlalu terlihat gencar ya dalam membeli pemain-pemain yang Ya. artinya lebih efektif dibandingkan dengan pemain bintang yang didatangkan oleh mereka. Ya. Mereka malah bintang satu-satunya yang mereka datangkan adalah pesawat pribadi mereka itu kan. Jadi kalau aku pikir Mas Gita. kalau aku pikir ya nggak terlalu berharap bahwa Dewa akan bicara banyak di turnamen ini. Justru di grup ini mungkin milik dari PSIS di atasnya Persis Solo. Itu menariknya adalah sayangnya adalah PSS yang menjadi pembuka partai melawan Persis ya. Kalau PSIS ini akan sangat seru sekali karena kemarin pertandingan PSIS lawan Arema itu pertandingan yang aku bilang bukan friendly itu ya, pertandingan yang benar-benar kayak Liga 1 jadinya. Iya, tapi ada juga di grup itu ada Persita Tangerang juga. Ya, ada Persita Tangerang ya, Iya, lupa ya, satu ada Persita lagi. Tangerang. Tapi Persita Tangerang dengan pelatih baru sekarang kan, apakah akan bisa sebagus Widodo? Dan Widodo juga pasti ambisinya adalah membawa Bayangkara untuk lebih bagus lagi. Itu tadi aku bilang, Bayangkara pasti akan lebih niat dan juga ambisi untuk bisa bicara banyak di turnamen ini. Iya, tadi kan kalau di grup B ada Rans juga ya, ada Persija, ada Rans. Nah, kalau di grup D itu ada Arema, tadi Arema calon kuat juga. Betul. Kalau PSM mungkin tidak akan fokus ya, Mas. Nah. Ada Persikabo dan Persik Kediri di sana. Nah, itu nggak terlalu yakin juga bahwa Persikabo dan Persik Kediri. Persikabo jelas kehilangan Ciro Alves. Yes. Oh, kita bicara Bandung ada Ciro Alves Oh masuk ke iya, sana kan. baru Itu pasti akan lebih akan dicoba juga kan iya, pasti sama kalau dia Coach bisa Rene. bikin sekian banyak gol pada saat memperkuat Persikabo yang tidak terlalu bagus di tangga klasemen, di Persib dia pasti akan luar biasa. Dan itu yang membuat Persikabo di grup D juga dengan Persik ya. Ini akan jadi grupnya Arema nih kalau aku bilang ya. Main di Kanjuruhan Yes. dengan lawan-lawan yang PSM juga konsentrasinya lebih ke Malaysia pasti ya. Dan ini pasti akan membuat Milik mereka Arema, mudah ya, makan mudah. Dan pasti mereka ambisinya adalah perempat final, semifinal tetap digelar di Kanjuruhan. Iya. Tapi menarik Mas Gita, kemarin kita juga sempat ngobrol bahwa ini juga penonton akan mulai bergabung lagi Nah ke itu, stadion dan Intan seneng dong Mas. seneng banget dong. Dan Mas Gita ini kita juga akan langsung terhubung dan bergabung dengan petinggi LIB. Waduh, ini yang tinggi dia suaranya. Orang dalam Mas Hanif. Halo Mas Hanif Marzuni, orang dalam. Oh, jadi title-nya dia orang dalam ya. Kalau tadi sama Zainal gue gini, kalau sama Hanif harus gini nih. sungkom. Mas Oke, Hanif, oke, kok halo. kayaknya background-nya itu kayak beda, bukan di Jakarta deh. Ini di mana nih Mas Hanif? Ya, jadi pura-pura kayak melaporkan gitu ya. Iya. Ya, saya sekarang sudah berada di Solo, jadi sekarang masih di bandara. Sebentar lagi akan cek semua fasilitas yang akan kita pakai juga untuk besok di acara pembukaan ya Piala Presiden. Dan rencana besok akan dilakukan gladi resik pembukaan
yang pasti akan berbeda dengan sebelum-sebelumnya karena akan dilakukan dengan cara yang luar biasa, megah, semarak, dan pasti akan menjadi hiburan yang berbeda. Seperti Oke, itu ya. yang bedanya apa tuh Mas Hanif? Yang paling akan berbeda, ada bocoran nggak yang paling bakal beda di pembukaan kali ini apa Mas? Waduh, kalau disebutin nanti nggak menarik lagi dong jadinya. Nggak surprise ya? Oke, Bocoran sedikit jadi gimana? jadi besok sekitar 1,5 jam sebelum kick off ada hiburan yang berbeda. Jadi ada kolosal sekitar 250 penari kolosal yang sebagian datang dari Jakarta. Kemudian ada grup Gigi dan salah satu artis lain yang kalau nggak salah papan atas dari penyanyi di dangdut itu juga ada. Terus nanti juga ada puluhan anak SSB yang akan bertanding melawan 4 legenda pemain timnas. Wow. Jadi ini yang hiburan paketan keseluruhan sebelum dilakukannya kick off pembuka partai di Piala Presiden nantinya, partai utama, partai pembuka bukan partai utama ya, nanti Persis melawan Sleman ya gitu. Mas Hanif, 4 legendanya siapa tuh Mas Hanif? Boleh kasih bocoran nggak? Sampai saat ini pesanan dari teman tadi jangan diberitakan terlebih dulu karena teman-teman media. Tapi ini legenda apa nih? Legenda timnas? Ya, legenda timnas dan dipastikan sudah tak asing lagi buat pecinta sepak bola Indonesia bahwa 4 pemain ini luar biasa yang sudah lama malang melintang di sepak bola nasional, tapi mereka dipastikan juga tidak akan menang mudah ya, karena yang akan bertanding melawan puluhan anak SSB. Jadi seperti yang pembuka sebelumnya akan menarik, lebih pada hiburan yang pasti akan lucu dan unik seperti itu ya. Yes. Mas Hanif, tapi sejauh ini persiapannya gimana Mas Hanif untuk Piala Presiden? Ya, kalau terkait dengan teknis semuanya sudah oke. Perizinan kemarin kebetulan kita sudah koordinasi juga dengan pihak kepolisian dan kepolisian dari 4 kota yang digunakan atau yang dipilih sebagai tuan rumah Bapak Penyisian juga sudah oke. Beberapa fasilitas infrastruktur juga sudah ada perbaikan, terutama yang ada di Samarinda ya. Jadi ada perbaikan meskipun itu minor, tapi setidaknya antusias yang sangat tinggi, sangat berbeda dibandingkan dengan 3 kota yang lain. Karena kita tahu bahwa selama ini jarang sekali tim luar Jawa atau kota luar Jawa dipercaya sebagai salah satu host, dan kali ini diberikan kesempatan yang luar biasa dan mereka sangat siap seperti itu. Oke, Mas Hanif, makasih banyak ya Mas Hanif laporannya. Mas Hanif ini Sama-sama. baru banget landing langsung nyempetin nih buat ngobrol-ngobrol sama kita di sini. nyari ini ya, nyari background ya langsung tuh buat kita. Backgroundnya kan kelihatan khas Solo banget kan? Iya betul. Iya. Mas Hanif, makasih banyak, mudah-mudahan sukses penyelenggaraan di sana, sehat-sehat terus di sana. Makasih Mas Hanif. Sama-sama. Jangan lupa bagi-bagi tiket ya Mas. Oke, ditunggu di Solo. Mas, kita ditunggu di Solo ya. Oke. Waduh. Ditunggu di Solo. Oke, makasih Mas Hanif. Dah. Oke. Ini bocoran lagi. Kita akan pakai 10 kamera ditambah dengan 2 masing-masing di gawang. Jadi totalnya akan ada 14 kamera khusus untuk pembukaan. Wow, ada 14 kamera. Pertandingan lainnya nanti normal lagi. Oh, normalnya biasanya berapa Mas kameranya? Biasanya kita kan 8 sampai 10. 8 sampai 10. Sekarang Lumayan akan juga 14 tambahan Akan 4 kamera. Oke, Mas Gita, makasih banyak ya Mas Gita. Nggak Sama-sama. terasa kita udah hampir sejam nih ngobrol-ngobrol, seru banget ya. Makasih Mas Gita. Sama-sama, Intan. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa nonton lagi Depdagri minggu depan, dan nanti ini minggu depan bakalan ada hadiah pengumuman pemenang kuis kemarin. Dadah, thank you for watching.